Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan-rekan akan membahas materi mengenai inflasi dan kestabilan nilai uang domestik. Di sini, kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu pengertian, penyebab, dan jenis-jenis inflasi. Yang kedua yaitu teori inflasi dan teori inflasi menurut Islam. Yang ketiga yaitu efek, dampak, dan cara mengatasi inflasi. Dan yang keempat yaitu stabilitas nilai uang domestik dan peran bank sentral dalam menjaga stabilitas rupiah. Oh iya teman-teman, sebelum lanjut ke materi, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada si Aceh, yaitu Cut Erika Armianti. Lalu ada Opa-Opa Korea, Idris Gosali, si cantik Komalasari, dan saya Yola Aslifa sebagai moderator. Dan tak lupa dosen tercinta kita yaitu Bapak Herlan Firmansyah, SPD, MPD, ME. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Idris Gosali. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian inflasi, penyebab inflasi, dan jenis-jenis inflasi. Nah, kalian tahu tidak apa itu inflasi? Jadi, inflasi adalah naiknya harga barang dan jasa yang berlaku secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum atau price level cenderung naik, di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, adapun untuk penyebab utama inflasi, yaitu yang pertama meningkatnya permintaan atau demandful inflation. Inflasi ini terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang dan jasa tertentu. Dalam hal ini, peningkatan permintaan jenis barang dan jasa tersebut terjadi secara menyeluruh atau agregat demand. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, dan meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Ketika adanya peningkatan permintaan menyebabkan kurva permintaan bergeser dari D1 ke D2 dan mengakibatkan harga barang naik dari P1 ke P2. Yang kedua, yaitu meningkatnya biaya produksi atau cost pull inflation. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh naiknya harga-harga bahan baku. Misalnya, kenaikan bahan bakar naik, ataupun upah buruh yang naik. Ketika biaya produksi naik, maka kurva penawaran bergeser dari S1 ke S2. Perusahaan mengurangi kuantitas atau jumlah barang yang diproduksi dan menyebabkan harga naik dari P1 ke P2. Yang ketiga, yaitu tingginya peredaran uang. Inflasi ini terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis inflasi. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu inflasi ringan. Inflasi di bawah 10% per tahun, belum mengganggu kegiatan perekonomian suatu negara dan masih dapat dengan mudah untuk dikendalikan. Yang kedua yaitu inflasi sedang. Inflasi di antara 10% sampai 30% per tahun, belum membahayakan tetapi sudah menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Yang ketiga yaitu inflasi berat. Inflasi antara 30% sampai 100% per tahun, sudah mengacaukan perekonomian karena orang cenderung enggan menabung dan lebih senang untuk menyimpan barang. Yang keempat yaitu inflasi sangat berat atau hiperinflasi. Inflasi di atas 100% per tahun, mengacaukan kegiatan perekonomian suatu negara dan sulit untuk dikendalikan. Di sini saya mempunyai grafik inflasi tahunan umum Indonesia 10 tahun terakhir, dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Inflasi tertinggi
terjadi pada tahun 2013 sampai 2014, yaitu 8,36%. Dan sama tahun 2014 pun inflasi yang terjadi yaitu 8,36%. Sementara inflasi yang terendah itu terjadi pada tahun 2019 yaitu 2,72%. Rata-rata dari inflasi 10 tahun terakhir yaitu 4,76%. Jadi dapat disimpulkan bahwa inflasi yang terjadi 10 tahun terakhir termasuk ke dalam golongan inflasi ringan karena terjadi di bawah 10% per tahun dan belum mengganggu kegiatan perekonomian suatu negara dan masih dapat dengan mudah untuk dikendalikan. Nah, sekarang jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama yaitu demandful inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan akan barang dan jasa lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen. Yang kedua yaitu cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang naik. Yang ketiga yaitu bottleneck inflation, yaitu inflasi campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran dan faktor permintaan. Jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu domestic inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan, atau terjadi ketika pemerintah menerapkan sistem anggaran defisit, di mana kekurangan anggaran tersebut diatasi dengan mencetak uang baru, dan menyebabkan uang yang beredar di masyarakat semakin meningkat dan menyebabkan inflasi. Yang kedua yaitu imported inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas, di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Contohnya, Indonesia melakukan impor barang modal dari negara lain. Ternyata harga barang-barang modal tersebut di negara itu sedang naik. Maka otomatis kenaikan harga tersebut berdampak bagi Indonesia sehingga mengakibatkan inflasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori inflasi dan teori inflasi Islam. Di dalam teori inflasi terdapat beberapa teori. Yang pertama yaitu teori kuantitas. Teori kuantitas adalah suatu teori yang mengemukakan bahwa terjadinya inflasi itu sebenarnya hanya disebabkan oleh faktor. Faktor tersebut yaitu kenaikan jumlah uang yang beredar. Dan yang kedua yaitu menurut teori Keynes. Teori Keynes mengenai inflasi berdasarkan teori makronya. Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Yang ketiga yaitu teori strukturalis. Teori strukturalis adalah teori inflasi jangka panjang karena mayoritas sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekuatan infleksibilitas struktur ekonomi suatu negara. Menurut teori ini, ada dua ketegaran. Kekuatan utama dalam perekonomian negara sedang berkembang yang menimbul inflasi, yaitu ketegaran suplai bahan makanan dan bahan barang ekspor. Dan untuk yang kedua yaitu teori inflasi Islam. Menurut para ekonomi Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena yang pertama yaitu menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, nilai simpan, fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit penghitungan. Yang kedua yaitu melemahkan semangat menabung dari sikap terhadap menabung dari masyarakat, turunnya marginal profesi pusat. Yang ketiga yaitu meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja, terutama untuk memprimer dan barang-barang mewah, naiknya marginal profesi to konsum. Dan yang keempat yaitu mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yang menumpukan kekayaan seperti tanah, logam mulia,
mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, transportasi, dan lainnya. Selain itu, inflasi juga mengakibatkan masalah-masalah yang berhubungan dengan akuntansi, seperti yang pertama yaitu apakah penilaian terhadap aset tetap dan aset lancar dilakukan dengan metode pembiayaan historis atau metode biaya aktual. Yang kedua yaitu pemeliharaan modal real dengan melakukan isolasi keuntungan inflasioner. Yang ketiga yaitu inflasi menyebabkan dibutuhkannya koreksi dana rekonsiliasi operasi indeks untuk mendapatkan kebutuhan pembandingan waktu dan tempat. Oke, selanjutnya yaitu efek yang ditimbulkan dari inflasi. Yang pertama, ada efek terhadap pendapatan atau equity effect. Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata. Ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan oleh adanya inflasi. Yang kedua yaitu efek terhadap efisiensi atau efisiensi effect. Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu, sehingga mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien. Yang ketiga yaitu efek terhadap output atau output effect. Dalam menganalisa kedua efek di atas, equity dan efisiensi effect, digunakan suatu anggapan bahwa output tetap. Hal ini dapat dilakukan supaya dapat diketahui efek inflasi terhadap distribusi pendapatan dan efisiensi dari jumlah output tertentu. Yang keempat yaitu inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Antara lain, tujuan ini dicapai dengan pembeli harta-harta tetap setiap tanah, rumah, dan bangunan. Oleh karena pengusaha lebih suka menjalankan kegiatan investasi yang bersifat seperti ini, investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi menurun. Sebagai akibat, lebih banyak pengangguran akan terwujud. Yang kelima yaitu inflasi dan kemakmuran masyarakat. Di samping menimbulkan efek buruk di atas, kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek berikut kepada individu masyarakat. Yang pertama yaitu inflasi akan menimbulkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Yang kedua yaitu inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Dan yang ketiga yaitu memperburuk pembagian kekayaan. Cara mengatasi atau mengendalikan inflasi. Yang pertama yaitu kebijakan moneter, artinya mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Contohnya yaitu politik diskonto atau suku bunga, politik pasar terbuka atau menjual surat berharga, politik pagu kredit atau pembatasan kredit, dan politik uang ketat atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal, artinya kebijakan yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara atau APBN. Contohnya, mengurangi pengeluaran negara, penghematan pengeluaran pemerintah, pengurangan utang luar negeri, dan menaikkan atau mengefektifkan pajak. Yang ketiga yaitu kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Contohnya, peningkatan produksi dan peningkatan jumlah barang di pasaran. Kebijakan upah dan menaikkan upah real yang sudah memperhitungkan inflasi. Pengendalian dan pengawasan harga, misalnya, pemerintah menetapkan kebijakan harga maksimum. Dampak inflasi terhadap perekonomian. Yang pertama yaitu terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara karena berkurangnya investasi dan berkurangnya minat menabung. Yang kedua yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang karena harga barang mengalami kenaikan. Yang ketiga yaitu jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran karena pemerintah berusaha untuk menekan harga. Yang keempat, masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang. Dan yang terakhir yaitu nilai mata uang turun
karena adanya kenaikan harga barang. Ini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang stabilitas nilai uang domestik. Apa yang dimaksud dengan stabilitas nilai uang domestik? Yaitu di mana suatu negara harus dapat mencapai dan menjaga keseimbangan nilai mata uang di negaranya. Misalnya Indonesia, mata uangnya adalah rupiah. Rupiah yang stabil baik dalam arti inflasi ataupun nilai tukar sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, berikut amandemennya. Bank Indonesia telah dan akan terus berperan aktif untuk mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Bank sentral mempunyai peran yang sangat strategis bagi masyarakat pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Yang paling mendasar adalah perannya dalam mencetak dan mengedarkan uang. Perkembangan jumlah uang yang beredar akan berpengaruh langsung terhadap kegiatan ekonomi dan keuangan dalam perekonomian. Apakah itu konsumsi, investasi, ekspor-impor, suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi, juga inflasi. Nilai uang yang stabil dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan berbagai aktivitas ekonominya, baik itu konsumsi maupun investasi, sehingga perekonomian nasional dapat bergairah. Bahkan lebih dari itu, inflasi yang terkendali dan rendah dapat mendukung terpeliharanya daya beli masyarakat, khususnya yang berpendapatan tetap seperti pegawai negeri sipil maupun militer dan masyarakat kecil. Bagi golongan masyarakat ini, yang umumnya mencakup sebagian besar penduduk, harga-harga yang terus semakin membumbung menyebabkan kemampuan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan semakin rendah. Demikian pula inflasi dan nilai tukar yang tidak stabil akan mempersulit dunia usaha untuk melakukan perencanaan kegiatan bisnis, baik dalam kegiatan produksi dan investasi maupun dalam penentuan harga barang dan jasa yang akan diproduksinya. Pengalaman Indonesia dengan terjadinya krisis nilai tukar pada tahun 1997 sampai 1998 menunjukkan bahwa betapa pentingnya mencapai dan menjaga laju inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil tersebut. Untuk dapat mencapai tujuan dan menjaga kestabilan nilai mata uang, Bank Sentral diberikan beberapa kewenangan dalam melakukan tugasnya. Tugas pertama adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar atau suku bunga dalam perekonomian, agar dapat mendukung pencapaian tujuan kestabilan nilai uang tersebut. Tugas kedua adalah mengatur dan melaksanakan sistem pembayaran yang mencakup sekumpulan kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan dalam mengatur peredaran uang antar pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ketiga adalah mengatur dan mengawasi perbankan. Peran penting perbankan terutama dalam memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkannya ke dalam bentuk kredit maupun bentuk pembiayaan lainnya untuk dunia usaha. Lebih dari itu, perbankan mempunyai peran vital dalam pelaksanaan kebijakan moneter, karena sebagian besar peredaran uang dalam perekonomian berlangsung melalui perbankan. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan pengaturan perbankan saling terkait dan saling mendukung dalam pencapaian tujuan kestabilan nilai uang yang menjadi tujuan dan tanggung jawab Bank Sentral. Itu teman-teman, materi mengenai inflasi dan kestabilan nilai uang domestik. Semoga kalian semua dapat memahami materi yang kami sampaikan dengan baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penyampaian materi ataupun dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.